siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sekali lagi ingin suaranya lebih menggelegar. Begitu disapa, apa kabarnya siang hari ini? Belum. Semangat banget. Kayaknya baru dicas. Ini kalau baterai baru dicas ya, seperti itu. Begitu disapa, apa kabarnya siang hari ini? Jawabannya pertama, alhamdulillah. Pakai gerakan dong, alhamdulillah. Yang kedua, luar biasa. Yang ketiga, siang yang cerah, ceria atau gerah? Hah? Berkah. Oh, siang yang berkah. Yang di sebelah sini pengennya siang yang ceria. Ya udah, kita sepakati karena suara yang lebih kuat dari sini, siang yang ceria. Kemudian yang selanjutnya yang keempatnya. Nah, yang keempatnya itu sebetulnya tetap ceria, tapi karena sudah cerianya, maka yang keempatnya iya, yang keempatnya penuh berkah. Dan yang terakhir adalah selalu sumringah. Oke, boleh semuanya berdiri. Ya, biar semangat dong, gitu kan. Oke, kita yang pertama pelan-pelan dulu. Apa kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Siang yang ceria, penuh berkah, tertawa. Oke, sekarang lebih cepat. Siang hari, alhamdulillah, luar biasa. Siang ceria, penuh berkah, tertawa. Oke, belum duduk. Kita akhiri dengan tepuk semangat. Tepuk semangat yang pertama adalah versi kakak-kakak semua di sini. Tepuk semangat. Sekali lagi, lebih berguru. Tepuk semangat. Sekali lagi, versi ke-99. Tepuk semangat. Prok. 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 Au. Jangan terlalu udah. Oke. Tepuk semangat. Sekali lagi lebih semangat. Dan lebih kompak. Sekali lagi lebih semangat, lebih kompak. Tepuk semangat. Mantap. Silakan dulu kembali. Ya. Jadi walaupun siang menjelang sore harus tetap semangat. Walaupun habis makan dan biasanya terancam ngantuk, tetap harus bertahan untuk semangat. Walaupun energinya sudah habis, tetap harus dialirkan semangat. Jadi harus semangat. Kalau tidak, maka kakak sekalian, Bunda-bunda sekalian, dan bapak dan yandanya, ya pasti tidak akan mendapat apa-apa. Pandangannya memang lurus ke depan. Jadi semuanya pandangannya lurus ke depan. Walaupun saya belum mulai. Tapi kalau tidak semangat, maka mudah terserang ngantuk. Kalau sudah ngantuk, walaupun pandangannya ke depan, lurus tatap mukanya, tapi lurus tatap mukanya itu sejatinya cuma jasanya, ruhnya berkekayaan.
Oke, saya ingin dengar kira-kira suara saya terdengar nggak sampai belakang? Nah, yang sebelah sana terdengar? Dengar, alhamdulillah. Oke, coba saya tes dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Mantap, sudah terdengar. Yang belakang, tepuk 1. Oke, tepuk 2. Oke, yang belakang sebelah sana, tepuk 1, tepuk loro, tepuk telu. Ah, sip. Sekarang kita mulai. Kakak sekalian, kalau sejawat kita biasa panggil kakak-kakak. Tapi kalau dalam hubungan pembinaan, pendidik peserta didik hampir sama dengan siaga, menggunakannya ayah bunda seperti itu. Ayah bunda, cuman kalau kita bisa menggunakan yanda dan bunda. Yanda bunda, kemudian seperti biasa pembantu pembina biasanya disebut ya, kalau ada begitu kan, atau guru pendamping mungkin bisa dipanggil Pak CDC seperti itu dan sebagainya, itu standar. Baik, kakak sekalian, hari ini saya akan menyampaikan, mungkin mudah-mudahan cukup waktunya sampai dengan kita pengembangan implementasi atau penerapan di tahap awal saja. Nah, yang pertama sekali, judul yang akan saya sampaikan adalah perspektif Prasiaga PAUD sebagai model pendidikan karakter komprehensif pada anak usia dini. Nah, perhatikan baik-baik. Prasiaga sebagai model pendidikan karakter. Ini yang menjadi perbedaan implementasi siaga, penggalang, penegak, pendidik. Apa perbedaannya? Yang pertama perbedaannya boleh dicatat karena saya tidak tulis di sini. Yang pertama perbedaannya adalah prasiaga adalah pengenalan nilai-nilai kepramukaan. Prasiaga adalah pengenalan nilai-nilai kepramukaan. Sedangkan siaga, penggalang, bisa tulis S, G, T, D. Karena di sini kan sebagian sudah KMJ jadi tahu ya singkatannya SGTD. Sedangkan untuk SGTD supaya tulisannya nggak panjang, siaga, penggalang, penegak dan pendidik SGTD adalah aktualisasi kepramukaan. Jadi kalau prasiaga adalah pengenalan nilai-nilai kepramukaan, SGTD adalah aktualisasi kepramukaan. Aktualisasi kepramukaan diatur di dalam pedoman yang sudah dikeluarkan oleh Kemdikbud. Maka dari itu, di prakteknya ada berbagai sistem yang diterapkan di dalam kementerian atau di dalam lingkungan satuan pendidikan, baik satuan pendidikan dasar maupun menengah. Ada pedomannya. Mungkin pedoman ini kan diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, tidak akan muncul di kursus mahir. Karena kalau kursus mahir pedomannya berarti kursus mahir. Kalau ini tidak akan muncul, pedomannya sudah diatur. Termasuk prasiaga dalam konteks pengenalan nilai kepramukaan. Dasarnya adalah saat ini baru pedoman yang pernah diterbitkan oleh Kemdikbud, Direktorat PAUD. Seperti itu ya. Jadi beda pengenalan nilai, ada aktualisasi kepramukaan. Pengenalan nilai kepramukaan, yang keduanya aktualisasi kepramukaan. Yang kedua perbedaannya, yang kedua adalah prasiaga penerapannya terintegrasi dalam KPI, kegiatan pembelajaran intrakurikuler. Kalau kakak-kakak sudah mengenal kurikulum merdeka itu ada dua struktur. Yang pertama KPI, yang kedua P5. KPI dan P5. KPI itu kegiatan pembelajaran
intrakurikuler. P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Prasiaga, implementasinya terintegrasi dalam KPI. Jika menggunakan KM atau kurikulum merdeka. Jika masih K13, maka sama saja terintegrasi dalam pembelajaran tematik. Sementara atau sedangkan SGTD, Siaga Penggalang Penegakan Pendidikan, SGTD, teraktualisasi dalam ekstrakurikuler. Teraktualisasi dalam ekstrakurikuler. Kalau kakak-kakak menggunakan Permendikbud 146 atau kurikulum 2013, silakan cari definisi ekstrakurikuler, cari nomenklatur ekstrakurikuler. Saya jamin tidak akan pernah ditemukan. Tidak akan ada pengaturan ekstrakurikuler di satuan PAUD, termasuk implementasi terkait dengan kurikulum merdeka. Semua implementasinya melalui dua jalur, KPI atau P5 kalau pakai kurikulum merdeka. Jadi kalau pakai kurikulum merdeka pun implementasinya pakainya cuma dua jalur, KPI atau P5. Kurikulum 2013 tidak mengenal ekstrakurikuler. Jadi kakak sekalian, inilah yang membedakan SGTD. Kalau SGTD itu ekstrakurikuler, sifatnya sudah aktualisasi, pedomannya sudah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada pedomannya seperti itu. Tapi kalau kita pengenalan dan terintegrasi dalam pembelajaran alias intrakurikuler. Oleh karena itu, Prasiaga sama seperti model pembelajaran atau lebih tepatnya model pendidikan karakter. Kalau kakak-kakak, Bunda dan Anda semua pernah mengenal area, itu adalah model pembelajaran. Pernah mengenal sentra, itu adalah model pembelajaran. Mengenal sudut pembangunan, itu adalah model pembelajaran. Kita pun sama. Sehingga kalau diterapkan secara ekstrakurikuler, pasti tidak akan efektif. Begitu, seperti itu. Tidak akan efektif. Karena Prasiaga intinya bermain. Pembelajaran biasa juga bermain. Sama-sama bermain. Seperti itu. Yang kedua, pendidikan anak usia dini memiliki kekhasan. Kekhasannya apa? Berorientasi pada perkembangan, bukan penguasaan materi. Seperti di SD, SMP, SMA, termasuk perguruan tinggi. Itulah yang membedakan. Maka dari itu, implementasi Prasiaga irisan antara wilayah pembelajaran dan wilayah kepramukaan. Dia irisan agak berbeda dengan SGTD yang implementasinya murni di ekstrakurikuler, yang tidak menjadi bagian di intrakurikuler. Seperti itu. Begitu. Nah, makanya saya jelaskan di sini sebagai model pendidikan karakter. Dasar hukum kepramukaannya tadi sudah dijelaskan oleh Kak Darajat, ya, di pasal AD dan di pasal anggaran rumah tangga. Intinya pengenalan, ini dasar hukum pramukaannya. Jadi kenapa kok bisa begitu? Iya, karena pengenalan. Dasar hukum terkait dengan pendidikan anak usia dini jelas itu ada di pedoman Prasiaga PAUD, dan kemudian terkait juga dengan peraturan menteri yang mengatur kurikulum. Apakah Permendikbud 146 ataukah Permendikbudristek nomor 56, kemudian yang direvisi dengan nomor 656 seperti itu, terkait dengan kurikulum merdeka sebagai pemulihan. Nah, seperti itu. Begitu. Ya. Ini yang membedakan seperti itu. Oke, slide selanjutnya. Kan sekalian, implementasi Prasiaga di satuan PAUD tentunya menjadi peluang
yang sangat luar biasa. Kenapa menjadi peluang yang sangat berat, yang luar biasa? Yang pertama, PAUD adalah gerakan. Gerakan untuk apa? Gerakan pembangunan pendidikan. Dan PAUD menjadi salah satu pilar terpenting dalam gerakan pembangunan pendidikan. Yang kedua, apa peluangnya? Pendidikan karakter telah menjadi program atau kebijakan pemerintah yang diimplementasikan dari jenjang pendidikan dasar, menengah, sampai perguruan tinggi. Jadi yang kedua jelas, pendidikan karakter menjadi titik tekanan. Oleh karena itu, Prasiaga awalnya hadir itu adalah untuk memenuhi pendidikan karakter. Jadi yang digunakan adalah perpres terkait dengan penguatan pendidikan karakter atau perpres PPK. Inisiasinya dari sana. Oleh karena itulah Prasiaga terintegrasi dalam Intra. Sebelumnya kita tidak menggunakan itu. Sebelumnya Prasiaga hanya sebagai turunan atau sebagai aktivitas kepramukaan seperti itu dan lain sebagainya. Kemudian diinisiasi tahun 2018 menjadi sebuah model pendidikan karakter yang menjabarkan pengenalan nilai-nilai kepramukaan. Begitu. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, potensi yang ketiga bahwa pendekatan inspiratif pemikiran dan metode Baden-Powell yang secara empiris telah menjadi model pendidikan watak karakter kepribadian yang dahsyat, yang menginspirasi nasional maupun internasional. Peluang penerapan atau implementasi Prasiaga di satuan PAUD salah satunya dijiwai, diinspirasi oleh apa? Oleh pemikiran Baden-Powell yang empiris. Tidak perlu diteliti lagi kehebatan Baden-Powell ini. Kenapa? Karena secara internasional sudah mengakui. Apakah Bunda-Bunda, kakak-kakak tidak mengakui kehebatan Baden-Powell? Harus mengakui. Setiap memulai kegiatan, setiap memulai upacara, setiap memulai aktivitas kenegaraan, acara resmi dan sebagainya, kita akan membayangkan di sanalah aku berdiri. Jadi apa? Pandu itu. Pandu itu istilah. Pandu di situ hanya istilah. Pandu di situ bukan istilah. Karena founding fathers kita, W.R. Supratman, terinspirasi dengan gerakan kepanduan pada saat menyusun syair lagu kebangsaan Indonesia. Sehingga W.R. Supratman berharap generasi-generasi muda kita berjiwa pandu seperti diinspirasi oleh Baden-Powell. Begitu. Jadi pandu di lagu kebangsaan bukan istilah, tapi jiwa seperti itu, ruh, semangat yang kemudian dijawab di dalam lagu himne pramuka. Kami jadi pandu. Itu adalah jawaban ketika kakak-kakak, bunda-bunda semua memandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ketika kakak bersedia membangun jiwa kepanduan, maka selanjutnya kakak-kakak berikrar, kami jadi pandu. Jadi kenapa tidak Prasiaga diimplementasikan sebagai model pendidikan karakter komprehensif, bukan karakter parsial. Prasiaga itu karakter komprehensif, bukan parsial lagi. Tahun 2015 pendidikan karakter di PAUD itu banyak. Di sini kakak-kakak yang menjadi guru TK dari sejak tahun 2015, sebelum tahun 2015, pasti akan mengenal pola RKH, pola RPPH dengan satu kolom di depan, kolom nilai-nilai karakter. Bahkan nambah lagi satu kolom lagi, kolom nilai-nilai kewirausahaan. Hanya nilai-nilainya, metodenya dikembalikan lagi. Kita mengenal lagi pendidikan karakter dengan berbasis 9 pilar.
Kita mengenal lagi pendidikan karakter dan model ini, model itu, dan seterusnya. Tapi menurut kami belum komprehensif. Pendidikan kepramukaan memiliki nilai komprehensif. Kiasan saja jadi alat pendidikan, upacara saja jadi alat pendidikan, seragam jadi alat pendidikan, lagu jadi alat pendidikan, permainan bermain apalagi itu jadi alat pendidikan. Segala sesuatu jadi alat pendidikan. Ditarik nilai-nilai kepramukaan ini, dikolaborasi, dikemas sedemikian rupa menjadi sebuah model seperti ini. Oke, slide selanjutnya. Ini dasar hukumnya. Kalau sekarang menggunakan kurikulum merdeka, ya tambahan kurikulum merdeka. Kalau yang ini ada 2 substansi, 87 PPK sama 146. Oke, lanjut. Nah, apakah prasiaga ini juga tidak memberikan kontribusi pada peningkatan mutu? Jangan salah. Jangan salah. Poin 16 di IPV, instrumen penilaian visitasi untuk akreditasi, ada kalimat pendidik menstimulasi anak untuk mengenal dan mencintai negara melalui simbol dan nama negara. Di sini yang baru akreditasi mungkin baru ingat atau sudah ingat, yang baru akreditasi. Di akreditasi di instrumennya ada kalimat seperti ini: pendidik menstimulasi anak untuk mengenal dan mencintai negara melalui simbol dan nama negara. Nah, prasiaga sudah berkontribusi. Karena prasiaga selalu diawali dengan upacara dan diakhiri dengan upacara, di mana di situ dikenalkan sang merah putih dan identitas kebangsaan lainnya dalam kegiatan prasiaga. Oke, lanjut. Selain satu itu ada satu lagi atau ada beberapa lagi, diantaranya pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai pendukung implementasi prasiaga, ya. Jadi untuk kontribusi saja kepada akreditasi itu lumayan cukup signifikan prasiaga tahun itu, ya. Pertanyaannya, bagaimana implementasi prasiaga di sekolah atau di satuan? Bagaimana cara mengimplementasinya? Ada 2 hal. Langkah pertama implementasi prasiaga, ada 2 pilihan. Pilihan yang pertama adalah menjadikan prasiaga sebagai variasi atau suplemen model pembelajaran. Pilihan yang kedua adalah sebagai model penyelenggaraan. Pilih yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Oke, yang mana? Pertama. Yang mana? Oke. Saya berikan sedikit penjelasan. Yang pertama, variasi atau suplemen model pembelajaran. Dia sebagai variasi saja, sebagai suplemen, pelengkap saja dari model pembelajaran yang sudah ada. Kalau Bunda, Yanda semua, kakak-kakak semua sudah menerapkan sentral, sudah menerapkan area, maka prasiaga sebagai salah satu model saja yang dapat disisipkan. Oleh karena itu implementasinya bisa 1 hari dalam 1 minggu, 1 hari dalam 2 minggu. Yang penting jangan 1 bulan 1 hari, belum cukup. Jadi kalau memilih yang pertama, maka implementasinya bisa 1 hari dalam 1 minggu, 1 hari dalam 2 minggu. Tapi jika model penyelenggaraan itu akan sama persis seperti TKIT, Islam terpadu sebagai basis model penyelenggaraan TK tersebut. TK alam terbuka menjadi basis program penyelenggaraan TK tersebut. Tapi tidak mesti TK prasiaga. Ketika kita menggunakan prasiaga sebagai model penyelenggaraan, maka tiap hari kita akan menerapkan prasiaga. Tinggal mau yang pertama atau yang kedua. Karena baru pertama kali pasti milihnya yang pertama. Itulah yang akan kita coba kerjakan saat ini, langkah keduanya melalui pengerjaan
lembar kerja tersebut. Seperti itu. Ya. Jadi kalau dari raut wajah kakak-kakak, bunda-bunda semua yang begitu lurus dan apa? Dan imut, dan yang lurus begitu kan? Ini nampaknya pilihan yang terhad, bukan pilihan yang kedua. Apalagi di sini ada juga yang sambil ngantuk-ngantuk, ya begitu. Mengiyakan saja padahal ngantuk. Tahan ngantuk, tahan lagi. Padahal ngantuk, tahan ngantuk. Tapi saya menganggapnya mengiyakan, begitu, tidak apa-apa. Ya. Jadi rata-rata di sini saya tangkap dari wajahnya adalah yang pertama, variasi atau suplemen model pembelajaran. Oke. Sekarang pilihan yang pertama. Oke, lanjut saja. Ya, ini adalah logo brevet seorang pembina prasiaga yang kita ciptakan, yang kita kembangkan, cuman brevetnya saya bawa seperti itu. Oke, lanjut saja. Ya, kakak-kakak, hari ini kita berada dalam posisi orientasi teknis prasiaga. Orientasi teknis ini cara kami tim pengembang untuk mengistilahkan, memberikan pembekalan untuk guru yang berperan sebagai pembina prasiaga. Kenapa demikian? Karena untuk prasiaga wilayahnya adalah irisan kepramukaan dan kependidikan anak usia dini. Kalau tidak irisan, maka dia akan masuk di kursus mahir. Tapi karena prasiaga bukan golongan, maka di kursus mahir tidak akan disebut prasiaga, hanya cukup sampai siaga. Jadi orang seperti itu. Tapi ketika kakak sudah mengikuti kursus mahir, artinya kakak sudah paham fondasi, aspek-aspek fundamental gerakan pramuka atau kepramukaan. Tapi tidak akan mengenal atau tidak dikenali implementasi prasiaga di sana. Seperti itu. Sudah dijelaskan oleh Kak Darojak secara lengkap tadi pagi. Ya. Nah, posisinya kita ini adalah orientasi teknis prasiaga. Seperti itu. Prasiaga ini sekali lagi sebagai model pendidikan atau model pembelajaran. Nah, harapannya tidak berhenti di orientasi teknis. Harapannya bisa berlanjut ke bimbingan teknis. Kenapa? Karena kakak-kakak perlu praktek. Kalau di kursus mahir ada kata-kata. Kalau di sini harus ada piloting untuk implementasinya. Piloting, ya. Bahasa Inggris piloting. Nah, bukan kue pie yang ganti. Nah, begitu yang garing bukan. Begitu. Jadi butuh piloting. Piloting itu kita namanya bimbingan teknis. Kalau nanti ada bimbingan teknis, maka tidak mesti bersama begini, tapi harus berbasis satuan PAUD, berbasis langsung TK-nya. TK-nya mau di mana pilotingnya, seperti itu. Baru di situ dilakukan pilotingnya. Supaya apa? Supaya gampang nirunya. Kalau ini kan pemahaman dan wawasan dasarnya. Nah, tapi kan kalau penerapannya harus di lapangan langsung, seperti itu, di lapangan langsung, begitu. Nah, harapannya nanti di bimbingan teknis, kakak-kakak, kalau di orientasi teknis kita seperti ini wawasan dasar, yang sifatnya fundament, ya. Kami memberikan wawasan dasar yang sifatnya fundament. Tapi kakak-kakak kan mau menerapkan. Nah, menerapkannya gimana? Nah, itu harus dipraktekkan. Nah, itu kita lakukan di piloting yang kita namakan bimbingan teknis. Piloting, seperti itu langsung di lapangan, di satuan PAUD-nya, ya. Tinggal pilih TK apa. Cuman sayangnya jauh ya. Jember, kami di Bandung, Kak Darojak di Jakarta, kemudian Kak Victor juga di Bandung. Nah, ini sulitnya. Jadi paling kalau ini ya harus ini lagi, berpetualang lagi. Nah, sayangnya itu. Di bimbingan teknis, harapannya kakak-kakak memiliki keterampilan untuk menerapkan prasiaga dengan 3 cara.
Yang pertama, cara berbasis wahana. Kelasnya Prasiaga itu bukan kelas A, kelas B, kelas C, kelompok A, kelompok B, kelompok C, atau kelas biru, kelas merah, kelas 3, atau kelas dengan nama-nama tokoh pahlawan dan sebagainya. Tapi kita mengenal kelasnya dengan lingkungan belajar. Sama seperti program Kementerian Pendidikan ada yang disebut dengan LBB, lingkungan belajar berkualitas. Kalau di program Kemdikbud itu ada LBB, lingkungan belajar berkualitas. Kalau di Prasiaga ada LBU, lingkungan belajar utama. Lingkungan belajar utama. Lingkungan belajarnya atau kelasnya disebut wahana. Wahana. Seperti itu. Wahana. Nah, yang pertama, praktek berbasis wahana pusat minat. Contoh, di sini ada yang menggunakan sentra atau area atau klasikal semuanya? Hah? Kelompok, oke. Kelompok ini sebetulnya klasikal dengan sistem rolling. Ya, jadi programnya klasikal tapi ada sistem rolling, ya seperti itu. Kalau pusat minat biasanya akan bergantian. Kalau saat ini akan pusat minatnya apa, sentranya apa, areanya apa, dan sebagainya. Tapi kalau ini dia klasikal, tapi nanti ada 3 kelompok yang sistemnya rolling, seperti itu. Nah, ini klasikal yang sistem rolling. Berarti kita bisa menggunakan pendekatan yang atau strategi atau teknik atau metode yang kedua, yaitu madya wahana. Kalau madya wahana itu klasikal. Kalau wahana yang tadi pusat minat, oh kalau saya sentra, area, bisa menggunakannya wahana. Kalau yang klasikal, madya wahana. Tapi sama, madya wahana itu ya 2 lingkungan besar itu. Lingkungan belajar utama. Lingkungan belajar utama alam, sama lingkungan belajar utama sosial terbuka. Jadi cuma alam dan sosial. Sehingga kakak-kakak kalau menerapkan Prasiaga tidak lagi di dalam kelas, tapi di luar kelas, karena harapannya lingkungan alam terbuka atau lingkungan sosial terbuka. Tidak mesti jauh, di halaman pun bisa. Di halaman belakang, halaman depan, di samping kiri, samping kanan adalah lingkungan belajar terbuka. Tinggal pilih lingkungan belajar alam atau lingkungan belajar sosial. Kalau milihnya bagaimana tetap di kelas, maka harapannya atau siogianya dikiaskan kelasnya. Kelasnya dikiaskan sebagai lingkungan belajar alam terbuka atau lingkungan belajar sosial terbuka. Contoh lingkungan belajar alam, sawah, kebun, kolam besar, kolam kecil, kolam yang di akuarium, lingkungan belajar alam terbuka. Rumput atau lapangan terrumput, halaman dan sebagainya. Lingkungan belajar sosial banyak, pasar, museum, pos kambing dan lain sebagainya. Jadi kalau kelas menjadi lingkungan belajar sosial terbuka, alam terbuka, maka mohon dikiaskan. Contoh, kelasnya diubah menjadi hutan belantara, kelasnya diubah menjadi pasar dan lain sebagainya, sehingga proses pembelajarannya akan didekatkan atau tetap bisa didekatkan kepada, kalau K12 kita masih ingat dengan pendekatan saintifik? Ya. Kalau Prasiaga namanya petualangan saintifik. Begitu. Wajib menggunakan petualangan saintifik. Jadi Prasiaga mendukung K13 maupun kurikulum merdeka. Begitu. Jadi harus menggunakan petualangan saintifik. Karena kita menggunakan literasi dasarnya adalah literasi map atau literasi peta, seperti Dora Explorer. Begitu. Dora Explorer adalah salah satu model atau desain pembelajaran
dengan menggunakan literasi yang unik, yaitu literasi peta. Baca gambar, baca tulisan, baca makna, baca ikon, seperti itu. Jadi semuanya dibaca, tidak hanya baca tulisan. Memisahkan baca tulisan, baca gambar, baca huruf dan sebagainya dengan yang lainnya. Tapi di dalam map atau literasi map, maka menggunakan prinsip baca kata, baca gambar, baca huruf, baca ikon, baca warna, baca peta pikirannya, baca meaning, baca meaning pikirannya. Kalau pernah mendengar teorinya Tony Buzan, itu ada disebut dengan mind map alias peta pikiran. Beda dengan peta konsep, karena kurikulum Merdeka juga menggunakan peta konsep untuk implementasinya. Peta konsep teorinya namanya integrated curriculum, itu peta konsep. Tapi kalau peta pikiran, teorinya menggunakan teori Tony Buzan, berbasis otak, brain base atau neuroscience, begitu. Jadi membaca pikiran dengan literasi dasar map seperti itu. Oke. Kemudian satu lagi adalah praktek kegiatan dalam konteks adiwahana. Adiwahana itu wahana besar. Wahana besarnya itu apa? Gebyar prasiaga. Kalau di siaga, pesta. Kalau di penggalang, jambore. Kalau di penegak, pandega, ada raimuna, kandira, perkemahan wirakarya, dan lain sebagainya. Mungkin yang kursus mahir sudah dikenalkan pertemuan-pertemuan besar di setiap level atau jenjang. Ada jambore. Beberapa waktu lalu sudah ada Jamnas, Jambore Nasional, ada pesta siaga. Pesta siaga biasanya sulit ya, jarang atau belum pernah dilakukan secara nasional dalam artian berkumpul karena anak-anak siaga belum dapat dikumpulkan seperti penggalang, apalagi penegak pandega seperti itu. Gambarannya seperti itu, itulah konteks adiwahana seperti itu. Kemudian praktek kolaborasi. Karena sekalian, dalam implementasi prasiaga diharapkan kita juga melakukan kolaborasi. Maka dari itu kita membentuk yang namanya kelompok kerja wahana prasiaga. Itu adalah praktek kolaborasi. Jadi ada di GTKI, ada IGRA, ada Hipaudi, diharapkan bisa bersama atau bisa berkolaborasi. Jadi nanti tidak ada versi-versian. Oh, ini versi Hipaudi, versi GTKI, ini versi IGRA. Jadi ada standarisasi terkait dengan implementasi prasiaga. Seperti itu. Nah, sangga kerjanya, panitianya dinamakan kelompok kerja wahana prasiaga. Jadi kelompok kerja itu bukan organisasi kelengkapan kuartir, bukan organisasi satuan pendidikan, bukan. Kelompok kerja wahana prasiaga adalah panitia gabungan alias IO-nya. Sehingga kalau nanti ada gebyar prasiaga di kecamatan di Jember ini, nah panitianya itu ya kelompok kerja wahana prasiaga itu. Gitu ceritanya, ya. Nah, tapi sekarang kan merintis untuk kolaborasi, tidak mudah untuk kolaborasi. Jadi saya atau kami tim pengembang mendorong untuk kolaborasi seperti itu, karena prasiaga tentunya menjunjung tinggi semangat persaudaraan. Kalau untuk kegiatan lain boleh kita misah-misah, ya, sesuai dengan otonomi dan sebagainya. Tapi untuk prasiaga ini kita harapannya jika ada kegiatan besar itu kolaboratif, seperti gebyar prasiaga kolaboratif. Bukan hanya nanti taman kanak-kanak kelompok bermain sendiri, RA Rodatul Atfal sendiri tidak, tapi harapannya bisa bersatu. Tapi kalau untuk orientasi teknis tidak jadi masalah. Orientasi teknis mah tidak jadi masalah kalau misalnya inisiatif siapa yang duluan ya. Katakan belum tentu siap. Kalau bareng-bareng belum tentu siap masing-masing. Tapi kalau gebyarnya harapannya bisa bersama. Kemudian selanjutnya kakak-kakak di kegiatan atau di organisasi di di kepramukaan biasanya ada struktur kelengkapan ini itu dan sebagainya. Banyak yang seperti itu. Nah, prasiaga kebetulan belum golongan. Jadi memang agak sulit kalau misalnya ada inisiatif terkait bus depan seperti itu, agak sulit. Nah, kami itu menginisiasinya awal itu adalah gugus dharma. Gugus dharma itu yang dibina adalah orang dewasanya. Jadi bukan anak-anaknya, untuk memudahkan
ya, untuk memudahkan. Jadi gugus dharma itu orang dewasanya, tapi bukan untuk anak-anaknya. Kalau anak-anaknya satuan pendidikannya ya gugus depan. Tapi karena prasiaga ini belum atau bukan golongan, ya, bukan golongan, maka ya sudah anak-anaknya seperti kata kadarojat atau penjelasan kadarojat yang sudah lengkap tadi, ya, seperti itu. Maka dari itu, ya, kemudian orang dewasanya, ya, kalau di dalam dunia kepramukaan itu ada semacam gugus dharma seperti itu. Jika itu ada keinginan misalnya dari kuartir atau apa seperti itu, ya, tapi tentunya ini juga nanti harus berproses, begitu ya, harus berproses. Kemudian kakak-kakak, penegak pandega pun bisa dilibatkan untuk kegiatan kakak-kakak, bunda-bunda semua. Jadi penegak dan pandega pun bisa dilibatkan. Kenapa? Karena penegak dan pandega itu juga ada yang bergabung di SWBB, Saka Widya Budaya Bakti. Sakanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saka Satuan Karya, ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di sini kan sudah ada yang mengenal Saka, bahkan ada yang menjadi karya, bukan anggota, maksudnya pamong mungkin menjadi pamong di sini. Nah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu punya satuan karya, namanya Satuan Karya Widya Budaya Bakti (SPBD). Kenapa? Karena di dalamnya ada krida paut. Jadi penegak pandega itu ada krida pautnya, tapi di SPBD seperti itu. Bagi yang belum ngerti, apa itu Saka? Nggak ngerti ya, udah. Gak usah dipikirin. Saka apa? Saka. Nah, adanya Saka itu, katanya apa Saka? Sakarep. Sakarep gitu kan. Sakarep. Nah, gitu. Sakarepmu. Nah, gitu. Saka arep. Nah, gitu ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya kan. Nah, ini Prasiaga menggunakan prinsip-prinsip. Prasiaga menggunakan prinsip-prinsip. Prinsip yang pertama adalah menggunakan lingkungan belajar utama (LBU), ya, lingkungan belajar utama (LBU), lingkungan belajar alat terbuka, lingkungan sosial terbuka, seperti itu ya. Menggunakan prinsip lingkungan belajar seperti itu. Jadi ingat, kalau mau mengadakan prasiaga, pikirkan dulu lingkungan belajar utamanya mau yang apa, sosial atau yang alam. Kalau yang alam, lingkungan belajar alam, mau pakai apa? Mau pakai kebun. Kebunnya nggak usah jauh-jauh, nggak usah mikir kebun gimana, orang nggak usah. PAUD TK dalam artian taman kanak-kanak punya kebun belakang. Sedikit kebunnya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita bisa manfaatkan, bisa kita manfaatkan sebagai lingkungan belajar utama alam terbuka. Nah, kebun yang kecil itu kemudian dibuat rangkaian kiasannya atau petualangan romantikanya, yaitu dengan tema berpetualang menuju kebun bahagia. Seperti itu. Bukan karya wisata ke kebun. Kalau karya wisata ke kebun itu ya program biasa, metode karya wisata, metode cerita, metode ini dan sebagainya. Tapi kalau ini berpetualang, jadi menjelajah ke kebun bahagia. Menjelajah ke kebun bahagia. Kok kebun bahagia? Kan cuma kebun belakang. Tidak apa-apa. Kan kiasan sebagai alat pendidikan. Jadi kebun yang jelek itu tetap kebun bahagia. Ditulis di sananya, selamat datang ke kebun bahagia. Anak-anak, hari ini mau tidak kita berpetualang? Mau. Ada yang tahu petualangannya kemana? Kemana? Ini. Wah, jauh ini. Ternyata gurunya bilang, kita berpetualang ke kebun bahagia. Siapa yang tahu di mana kebun bahagia? Tidak diberitahu dulu. Kita akan berpetualang di sana. Dan untuk menuju kebun bahagia, kita akan melihat peta. Lihat petanya kebun bahagia. Lihat petanya. Oh, kebun bahagia di sini. Padahal cuma di balik tembok. Ibu nyerno petani. Munyer. Oh, cuma di balik tembok. Tapi anak-anak menuju kebun bahagia. Mereka akan
menelusuri, melewati lingkaran yang liku-liku dan seterusnya. Problem based learning. Itu problem based learning, Bunda, jangan salah. Itu adalah bermain di teknik atau strategi, tapi dibuat kiasan. Kenapa? Karena pintu kecerdasan anak adalah imajinasinya. Begitu, bukan hanya sekedar gerak dan lagu. Gerak dan lagu itu juga sama. Itu pintu imajinasi. Kalau tidak pintu imajinasi, Bunda semuanya, kakak-kakak semua kalau nyanyi itu diam. Bayangkan, nyanyi di pandangan diam. Topik saya Bunda. Tidak mungkin. Pasti akan melakukan gerakan. Topi saya Bunda. Dan Bunda pasti begini. Persepsi, gak mungkin. Topi saya Bunda. Karena persepsinya pasti akan Bunda. Itu jadi begitu. Seperti itu. Kalau Bunda begini. Kalau bulan begini. Nah, seperti itu. Begitu. Bintang kecil. Bintang kecil. Di langit yang tinggi. Oh, boleh yang biru. Aman, menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Imajinasi kecil begini. Kalau ada yang lebih kecil lagi boleh seperti itu. Begitu kan kecil, begitu kan bisa ya, bisa juga begini. Seperti itu. Jadi begitu kiasan sebagai alat pendidikan. Oke, lanjut kan? Nah, prasiaga juga mengenal tanda kecakapan, ya. Kecakapannya jangan disamakan dengan siaga penggalan penegak pandega. Mereka menggunakan uji kompetensi serius. Di kakak-kakak yang menggunakan pita ini pasti sudah diajarkan menguji kompetensi siaga. Tapi kalau prasiaga, ujinya tidak seketat siaga penggalan penegak pandega. Hanya bukan menguji kompetensi, tapi hanya memberikan stimulasi tantangan. Tapi tidak sekedar atau sama persis dengan memberikan bintang. Kalau bintang, sini memberi bintang. Atau dikasih bintang seperti itu, tidak. Tapi diberikan imbalan yang akan memotivasi dan membangun konsep diri serta harga diri. Penyematan tanda kecakapan khusus seperti itu. Gitu. Penyematan tanda kecakapan khusus dan tanda kecakapan umum. Hanya di prasiaga tidak ada ketentuan yang wajib tanda kecakapan umum dulu baru diperoleh, kemudian tanda kecakapan khusus. Karena kita pengenalan nilai, tidak mesti sekaku itu. Dia pengenalan nilai. Kalau siaga jelas, dia harus mencapai tanda kecakapan umum dulu, ya. Siaga sesuai dengan jenjangnya. Nah, tapi kalau di prasiaga tidak. Tanda kecakapan, karena di sini sudah ikut KMD atau kursus mahir, saya kira sudah tahu. Kalau bentuk tanda kecakapannya siaga penggalan penegak pandega, saya kira sudah tahu, ya. Jadi kita menggunakan tanda kecakapan, baik tanda kecakapan umum maupun tanda kecakapan khusus. Gitu, ya. Oke, selanjutnya. Ini contohnya. Tidak usah dibaca ke sini karena tidak kelihatan, dibaca di fotokopian saja. Karena di fotokopian itu sudah ada, ya begitu. Ini warna tidak jelas, ya. Warna tidak jelas. Oke, lanjut saja. Ya, ini adalah contoh tanda kecakapan seperti itu, ya. Terus lanjut. Ada namanya. Ya, oke.
Contoh tanda kecakapan. Ada tanda kecakapan di bidang agama, mental, moral, spiritual, tapi bidangnya ini tidak kaku. Ini hanya sebuah contoh pengelompokan saja, ya. Contoh pengelompokan saja. Ada penabuh, muazin, penghafal doa, santun bertutur, kemudian ada tanda bahaya api, tertib menyeberang jalan, pembantu itu, seperti itu, macam-macam. Tanda kecakapannya sudah dijelaskan di awal, berbentuk setengah lingkaran. Kak Daroja tadi sudah menjelaskan berbentuk setengah lingkaran. Bentuk persisnya adalah ini. Contohnya tidak saya bawa. Harusnya Bunda Reni yang membawa tadi ya. Contoh yang bentuk wovennya itu, yang sudah dibordir atau diwoven. Cuman kayaknya nggak bawa Bunda Reni. Karena ini nggak bawa tadi ya teman saya. Hah? Bu Reni udah ngasih contoh belum ya? Yang contoh yang sudah dibordirnya maksud saya. Kalau ini kan cuma gambar doang. Ini cuma gambar doang. Contoh yang sudah diwoven, dibordir, ya, dibordir yang untuk disematkan itu sayangnya saya nggak bawa. Jadi nggak bisa tunjukin ini loh, gitu ya, seperti itu. Nah, bentuknya seperti ini, ya, diwoven atau dibordir, tapi kita menggunakannya woven. Woven itu bisa lebih menjelaskan, lebih jelas ketimbang bordir. Kalau bordir itu, kalau tulisannya terlalu kecil nggak kebaca. Tapi kalau woven, kalau tulisannya kecil akan kebaca. Seperti itu. Oke, slide selanjutnya. Ya, oke. Nah, ini contoh lainnya juga. Nah, ini ada pengamat lingkungan sekitar, tangkas hiking, penyelidik, pengamat, pemanjat, tangkas mengapung, penyelidik kehidupan hewan, penyanyi. Oke. Nah, ada penyelidik, tangkas hiking, pengamat. Penyelidik bahasa aslinya di metode pembelajaran itu tidak sama penyelidik yang dimaksud di sini dengan penyelidik seperti kakak-kakaknya. Kalau penyelidik di sini kita menerapkan yang disebut dengan inquiry learning. Pernah dengar? Inquiry. Ya, inquiry. Penyelidik yang dimaksud inquiry. Cuman kita menggunakan kiasan penyelidik seperti itu. Sehingga prasiaga pun menggunakan pembelajaran dengan paradigma baru. Karena kita menggunakan inquiry. Kita menggunakan LOSPAT. Apa bukti LOSPAT? Silakan dilihat di situ di TKK-nya. TKK apa yang terkait dengan LOSPAT? TKK pengumpul, coba di situ ada. Pengumpul daun kering, ranting dan sebagainya. Pengumpul benda-benda plastik. Pengumpul logam, benda-benda logam. Sehingga prasiaga pun menjawab pembelajaran dengan paradigma baru. Kalau di PAUD, TK, kelompok bermain, Rodotul Atfal, LOSPAT hanya disiapkan oleh gurunya saja. Prasiaga tidak hanya guru, tapi anak pun menyiapkan LOSPAT supaya mendapat TKK-nya. TKK-nya bisa milih pengumpul logam, pengumpul plastik, pengumpul ranting-ranting, daun kering dan seterusnya. Ini contohnya. Penyelidik, ada penyelidik saja, penyelidik kehidupan hewan. Penyelidik saja untuk aktivitas pencapaian yang pertama, yang awal. Penyelidik kehidupan hewan itu yang selanjutnya. Setelah mereka bisa memanfaatkan, memanipulasi, mengeksplorasi dan sebagainya. Oke, lanjut supaya kita langsung ini. Nah, kakak-kakak, prasiaga menjawab pembelajaran yang berbagai macam model. Maka disebut dengan prinsip prasiaga adalah model pembelajaran adaptif. Kalau di kurikulum TK 1976 kita mengenal sudut. Di model CRI kita mengenal area. Di model BCCT, sentra dan lingkaran, kita mengenal sentra. Di model multiple intelligences kita mengenal station. Di prasiaga kita mengenal wahana. Jadi kalau di antara kakak-kakak, Kak, saya menggunakannya pusat minat, Kak. Saya menggunakannya sentra. Tidak usah khawatir. Prasiaga punya fasilitas namanya wahana. Sentra bahan alam, sentra main peran, maka akan menjadi wahana bahan alam, wahana main peran. Bagi yang beradaptasi untuk pertama kali.
Tapi untuk yang kedua kali, ketiga kali, maka yang tadinya wahana main peran, wahana bahan alam bisa diganti main peran dan bahan alamnya menjadi nama TKK-nya. Seperti tangkas sengapung, wahana tangkas sengapung. Seperti pemanjat, wahana pemanjat. Seperti ini, wahana ini. Begitu. Jika kakak-kakak menganut pembelajaran pusat minat, jadi prasiaga pembelajaran atau model pembelajaran adaptif. Tidak usah khawatir, saya klasikal, oh enggak, saya sentra. Mungkin bagaimana adaptasinya? Kata siapa tidak mungkin. Karena prasiaga pun sebagai model pembelajaran siap untuk pembelajaran adaptif. Begitu. Oke, lanjut. Yang seperti itu Kak, itu tidak akan ada di pendidikan khusus, di kursus mahir, tidak akan. Karena kursus mahir itu hanya fundament dan khusus untuk penjenjangan. Karena kita terintegrasi di dalam pembelajaran, maka pembekalan pun akan berbeda. Seperti itu. Begitu. Presiden juga mengenal tema bagi yang menggunakan K13 murni. Tapi bagi yang sudah menggunakan kurikulum merdeka, menggunakan topik, maka prasiaga bisa menggunakan topik. Tema atau topik. Atau tanpa tema, tanpa topik, maka kita akan menggunakannya TKK-nya sebagai simpul pembelajaran atau pencapaian pembelajarannya. Begitu. Jadi tinggal pilih simpulnya tema, simpulnya subtema, simpulnya topik, atau simpulnya TKK-nya. Maka dari itu kita tidak memaksakan harus TKU dulu. Kalau di penggalang harus V dulu, ya. Penggalang, ramu, rakit, terap, mula, tata, batu dan sebagainya. Tidak mesti nunggu itu, kita pengenalan, cuma pengenalan kita itu. Pengenalan bisa bersama-sama. Kalau ada yang protes dan sebagainya, kita ini pengenalan. Anak usia dini itu yang pengenalan, bermain dan sebagainya. Makanya Kaujat juga tadi sudah menegaskan bahwa kita tidak terlalu strict seperti itu. Kenapa? Karena kita mengikuti perkembangan anak seperti itu. Ya asik-asik aja, gitu ya. Nah, contoh tema keselamatan guru. Kemudian topiknya, misalnya topiknya keselamatkanku dari kecelakaan misalnya. Kemudian tema keterampilanku. Kemudian nanti topiknya bisa dikembangkan dan sebagainya. Iya. Oke, lanjut. Kan misalnya penjabaran. Nah, selanjutnya adalah prinsip petualangan saintifik. Prasiaga menggunakan petualangan saintifik seperti yang tadi saya jelaskan. Petualangan, adventure. Petualangan itu wajib hukumnya karena kita prasiaga. Jadi ya petualangan gitu kan. Wajib. Karena kita menggunakan metodenya Baden Powell, metodenya Baden Powell. Baden Powell ya petualangan. Petualangan seperti itu. Setiap hari kita berpetualang. Bukan kakak-kakak juga tiap hari berpetualang. Seperti itu. Apakah di sini ada petualang? Atau tidak ada petualang? Semuanya berpetualang. Di sini pun kakak berpetualang. Seperti itu. Kakak-kakak berorientasi dengan pikiran petualangan di prasiaga tidak mesti atau tidak selalu harus petualangan lagi. Petualangan bisa menggunakan petualangan pikiran. Dipancing dengan imajinasi. Petualangan pikiran, kita pernah bermimpi, kita pernah berhayal, kita pernah berimajinasi dan sebagainya, dan kemudian kita torehkan petualangan itu dalam bentuk gambar, dalam bentuk icon, dalam bentuk nempelin apa, dalam bentuk mencocokkan benda alam dan sebagainya, dan sebagainya dan sebagainya. Petualangan. Hanya setiap petualangan itu pasti membutuhkan tujuan. Petualangan tetap kunci rajutannya adalah tujuan. Kemana kita mau menuju? Dan tujuannya dibangun dalam sebuah kiasan. Jadi harus pintar pembina prasiaga membuat kiasan. Kebun bahagia, mencari harta karun, penyelamatan kapal tenggelam, atau apa? Seperti itu. Gitu. Petualang. Menyelamatkan semut, menyelamatkan burung,
yang dan sebagainya. Seperti itu. Dibangun jiwa patriotisme, jiwa kesatriaan, seperti nilai-nilai dalam dasar dharma. Kan pengenalan nilainya di mana? Dasar dharma. Begitu. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, disiplin berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Nilai-nilai dikemas sekali lagi dalam petualangan. Apa intinya? Tujuan. Kebun bahagia, mencari harta karun, menyelamatkan cicak. Yang penting jangan menyelamatkan buaya. Oh, gelang-gelang begitu, nggak boleh. Tahu nggak? Yang namanya buaya itu adalah binatang yang setia. Di Betawi itu kalau seserahan, pasrahan, mau menyerahkan gitu ya, bingkisan nikah itu kan salah satunya menggunakan kue buaya. Karena orang Betawi meyakini bahwa buaya adalah binatang yang setia. Tapi kata yang mengantarkannya betul, Kak, itu adalah binatang yang setia. Tapi jika di air, di darat gue. Itu ceritanya dari situ loh. Dari mana ya? Dari Jember atau dari mana? Yang cerita buaya, daratan buaya air itu. Jadi sebetulnya nggak tahu pokoknya. Dari sini ya? Oh, pokoknya gini. Pokoknya dari sini deh ceritanya. Kenapa ada buaya darat itu kan? Sebetulnya awalnya semua orang tuh tidak pernah menuduh buaya itu macam-macam, tidak pernah. Cuma setelah ada kisah itu, akhirnya ada julukan-julukan gitu. Awalnya nggak ada. Tapi saya nggak tahu awal masalahnya sih kita itu konon pokoknya salah satu daerah di Jawa Timur. Pokoknya salah satu daerah di Jawa Timur begitu. Kalau saya coba searching, browsing dulu, kisah tentang itu pasti akan ada itu. Oke, jadi prinsipnya selanjutnya adalah petualangan saintifik. Petualangan saintifik itu gimana? Dimulai dari inquiry itu pendidikan ke project wahana. Jadi kita juga menggunakan project, alias kita juga menggunakan pembelajaran dengan paradigma baru. Sama seperti kurikulum merdeka, sama seperti riwayat pembelajaran paradigma baru sebelum kurikulum merdeka dan seterusnya. Begitu. Oke, slide selanjutnya. Project gak akan ada kakak-kakak dan bunda-bunda di kursus tersendiri di kepramukaan. Karena kepramukaan untuk implementasi pembelajaran yang paradigma baru kan tidak menjadi bagian. Karena murninya adalah aktivitasnya bermain tapi bisa diperluas. Begitu. Oke. Yang selanjutnya adalah prinsip STEAM outdoors. STEAM outdoors. Jadi, kalau bunda-bunda dan Anda kakak-kakak semua pernah diajarin STEAM, maka STEAM-nya itu adalah STEAM yang ya STEAM lah untuk pembelajaran di kelas. Tapi kita menganut STEAM outdoors. STEAM outdoors itu ditunjukkan melalui alat bantu utama. Jadi STEAM outdoors itu diciri alat bantu utama. Jadi kalau misalnya, Kak, gimana gerakan STEAM di prasiaga? Pegang alat bantu utamanya, siapkan alat bantu utamanya sebagai alat manipulasi STEAM-nya. Apa yang pertama? Tali. Talinya adalah tali yang ramah anak. Tidak boleh tali jemuran. Karena tidak ada tali, ibunya sebelum berangkat ke TK nyopotin dulu jemuran bawa tali. Tidak boleh, karena tali jemuran tidak ramah anak atau tidak aman anak. Apalagi tali TOLOR. Tidak boleh. Nggak boleh itu ya, nggak boleh. Ya, tali rapia jangan. Tali rapia jangan, karena tali rapia itu tidak ramah anak atau tidak aman. Karena dia cukup. Maka menggunakan tali yang biasa standar,
yang warnanya putih. Tali air. Nah, seperti itu ya. Tali yang aman, Tali seperti itu. tali Ya. tali air. Kemudian tali pul juga bisa. Tali pul juga aman ya. Ya. Yang selanjutnya adalah alat penghasil cahaya. Center. Senter, apalagi? Lilin. Lele, apalagi? Ya, betul. Yang selanjutnya alat isyarat bunyi. Fluid. Betul. Ingat alat isyarat bunyi. Jadi bukan alat yang Berbunyi. sumber bunyi tidak, tapi isyarat bunyi. Seperti betul, kentongan, peluit dan lain sebagainya. Kalau dulu di antara Bunda yang biasa menggunakan kalau di TK di kelas pakai tamborin gitu kan. Oh, ya. Ya, itu juga alat penghasil bunyi. Nah, tapi kita bisa menggunakan alat-alat penghasil bunyi yang alat penghasil isyarat bunyi ya seperti lain, peluit dan seterusnya. Kemudian alat penunjuk arah. Alat penunjuk arah ada kompas dan sebagainya, bisa menggunakan kompas alam dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian kaca pembesar atau loop ya. Kemudian teropong atau lensa binokuler, keran. Kemudian juga kamera seperti itu dan sebagainya. Oh, kamera kok bisa jadi alat untuk eksplorasi? Bisa. Karena coba baca buku Scouting for Boys. Itu pedoman untuk pembina yang membina penggalang. Membina penggalang itu wajib membaca Scouting for Boys. Bukan hanya diktatnya saja, bukannya diktat kursus mahirnya saja, baca Scouting for Boys. Itu asli karangan Badan Powell. Di sana ada apa? Berburu. Berburunya pakai apa? Kamera. Karena scout tidak membunuh. Berburu apa? Banyak. Kamera pakai apa? Pakai HP. Kan udah HP. Berburu kupu-kupu. Wah, berburu kupu-kupu. Siapa yang dapat kupu-kupu, maka dia menjadi pemburu. Jepret, dapat. Motor kupu-kupu gampang nggak? Belum tentu, susah itu motor kupu-kupu itu. Tapi kamera menjadi alat petualangan, alat bantu utama, steam outdoors. Coba kita uraikan. Sains, teknik, teknologi, engineering, A itu arts, M-nya map, seperti itu. Kalau kita cari mana alatnya, nah, teknologi identik dengan alat. Cara menggunakan teknologi identik dengan engineering. Proses serta tujuannya adalah sains. Jadi sains itu adalah proses serta tujuan. Alatnya adalah teknologi, engineeringnya adalah cara memanfaatkan atau menggunakan teknik atau teknologi itu. Sebentar, ini saya berapa lama lagi? Oke. Barangkali mau ada istirahat lagi. Tapi saya lanjut aja, saya percepat saja. Oke, nah kakak-kakak yang akan segera dipraktekkan sekarang, kakak-kakak sudah dibagi menjadi 10 kelompok toh? Ya, 10 kelompok. Kakak mengisi langkah yang kedua dari langkah yang pertama tadi. Langkah yang pertama memilih kan? Bagaimana menerapkan prasiaga? Pertama pilih dulu. Mau sebagai kelengkapan, variasi, atau mau sebagai model penyelenggaraan. Oh, semuanya memilih sebagai kelengkapan atau variasi model. Berarti langkah yang pertama sudah ditentukan sebagai kelengkapan atau variasi dari model yang sudah ada. Langkah kedua, kakak-kakak mengisi pemetaan waktu. Ini adalah format pemetaan waktu. Sudah ada formatnya masing-masing. Ya, di sana. Di sana kakak-kakak ada kolom-kolom. Kolom yang pertama itu adalah kolom tema reguler. Tema reguler itu tema yang berlaku di TK masing-masing. Contoh ada rekreasi, contoh ada kendaraan, contoh ada air api udara, contoh ada alat komunikasi. Kakak-kakak menggunakan tema apa saja? Silakan pilih temanya di situ. Ini kebetulan kita masih menggunakan cara K13. Cara K13 ya. Jadi kita menggunakan pemetaan tema dulu yang reguler. Rekreasi, kendaraan, air api udara, alat komunikasi. Setelah ditentukan temanya, tentukan subtemanya. Subtemanya contoh, air api udara. Temanya air api udara, subtemanya guna air.
Sumber air, bahaya air. Sudah ditentukan. Setelah ditentukan subtemanya, tentukan jumlah minggu. Tentukan jumlah minggu. Nah, ini jumlah minggunya. Ini jumlah minggunya, ya. Misalnya ini 111. Kalau kakak nulisnya 111, maka di sebelah sini nulisnya 111. Kenapa? Karena ini untuk orientasi kakak-kakak merencanakan kegiatan. Kalau di sini nulisnya 121, ya di sininya 121. Sama. Seperti itu, sama. Sama. 212, 121 itu Wirogendang. 121 Wirogendang. Yang 212 Kalau 111 itu namanya kowe gendang. Saya kok tahu Pak. Oke ya. Jadi 111. Cuman beda di satuan waktu. Ini satuan waktu, ini satuan waktu. Kalau ini satuan waktunya minggu, kalau itu satuan waktunya hari. Kenapa hari? Kan kakak sudah pilih 1 hari dalam 1 minggu. Makanya untuk memetakan ini, caranya seperti ini agar mudah. Seperti ini. Mudah. Gitu ya. Jadi kakak ini gampang gitu perencanaannya. Saya minggu efektifnya berapa? 17. Nanti hasilnya 17. Cuman di sini 17 minggu, sini 17 hari. Oh, saya merencanakannya 15 minggu. Hasilnya kan sama 15 seperti itu. Nah, maka cara tulisnya seperti itu untuk membantu pemetaan waktu. Nah, sekarang kita isi di sebelah sininya. Di sini ada 2 kolom. Di kolom ini cuma 1 kolom, tapi ini sebelah ada 2 kolom. Yang satu adalah tema prasiaga. Yang satu kolom lagi TKK prasiaga. Untuk tema prasiaga hukumnya sunnah. Mau ditulis, mau tidak. Mau dibuat tema prasiaganya misalnya tadi kan ketangkasanku, petualanganku dan sebagainya. Atau tidak apa-apa. Yang satu lagi TKK-nya. Nah, ini yang wajibnya. Wajibnya Kak. Jadi di sini ada kolom. Nah, di sini ada TKK-nya. Nah, TKK-nya itu yang wajib diisi. Kenapa? Karena dia akan jadi simpul kegiatan atau simpul dari yang namanya proyek pencapaian kecakapan khusus. Slide selanjutnya Kak. Terus ini proyek pencapaian kecakapan khusus. Seperti itu. Proyek pencapaian kecakapan khusus. Dilihat di situ. Nah, di situ ada yang sebaliknya ya, kalau tidak salah. Yang besar ini? Ya, yang besar. Oh, ada. Oh, ada fotokopi berarti ya. Ada fotokopi sebaliknya. Pak Rizky kurang fotokopiannya. Wah, Digaris. Langsung digaris. Biar digaris sendiri aja Pak, baru di garis sendiri aja nih. Ya, pinter-pinter semua. Digaris. Sendiri ini aku. Kita ngomong nggak tahu nggak? Kamu masih
Oke, karena tidak difotokopikan, tolong digambar. Gambarnya seperti ini. Ya udahlah, nggak apa-apa seperti aja. Itu pertemuannya 1, 2, 3 ya. Sebetulnya yang di format itu saya buat 4 sih. Yang di format yang sebaliknya saya buat 4, tapi ini buat 3 supaya cukup seperti itu ya. Jadi yang pertama, pemetaan waktu dulu ya yang dikerjakan. Kak, yang tadi kan format yang tadi. Nah, yang pertama pemetaan waktu dulu ya, pemetaan waktu dulu. Temanya apa? Ayo rekreasi. Saya catat lagi. Ini pemetaan waktu dulu. Kerjakan pemetaan waktu dulu. Kerjakan pemetaan yang reguler dulu. Jangan kerjakan semua, nggak cukup waktunya. Iya. Satu saja, pilih saja. Mau rekreasi, mau kendaraan, mau alat komunikasi. Kalau milih kendaraan, ya nggak usah diisi semua, nggak apa-apa. Isi saja misalnya 3 subtema, 1, 2, 3 misalnya. Nggak apa-apa. Yang penting praktek dulu. Kemudian setelah ini dikerjakan sampai sini, kerjakan yang sebelah sininya. Sudah ada contohnya. Nih contohnya. Ini tulisannya ketangkasanku. Ketangkasanku itu tema prasiaga. Tema prasiaga ketangkasanku. Nah ini temanya juru rakit tangkas mengapung. Ini ceritanya juru rakit tangkas mengapung. Nah begitu. Seperti itu. Oke, sekarang slide yang selanjutnya. Nah, kakak-kakak mohon perhatian. Setelah pemetaan waktu tadi, lanjut ke pemetaan terkait dengan proyek pencapaian kecakapan khususnya. Tadi kan TKK-nya sudah pilih juru rakit tangkas mengapung. Nah, ditulis lagi di sini juru rakit tangkas mengapung. Kalau TKK-nya 2, kalau TKK-nya 3 ya 1, 2, 3 di sini. Terus diuraikan. Lihat pertemuannya berapa kali. Nah, Kak kembali lagi yang tadi Kak. Nah, di sini pertemuannya ada berapa hari? 3, 1, 1, 1. Berarti 3 kali pertemuan, 3 hari, 3 minggu, ya kan? 3 minggu. Berarti juru rakit dan tangkas mengapung didesain untuk 3 minggu. Oke, kembali ke yang tadi kan. Nah, 3 minggu. Pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3. Juru rakit, pertemuan pertama apa? Pertemuan kedua apa? Pertemuan ketiga apa? Tangkas mengapung, pertemuan pertama apa? Pertemuan kedua apa? Pertemuan ketiga apa? Contoh. Contoh. Juru rakit, pertemuan pertamanya apa? Misalnya menyimak cerita tentang rakit. Ya, kemudian cerita tentang rakit. Nah, ceritanya gimana? Bisa saja ceritanya di bawah pohon, saat melingkar dan lain sebagainya. Pertemuan yang kedua, apa misalnya? Membuat rakit dari stik es krim, misalnya. Pertemuan ketiganya apa? Misalnya anak diajak berpetualang menyeberangi juga yang dari sungai itu. Anak diajak petualang naik rakit. Walaupun rakitnya tidak di sungai, misalnya di kolam yang apa namanya itu? Yang dangkal, kolam renang maksudnya. Naik rakit di atas kolam renang yang dangkal, misalnya. Sekalian praktek tangkas mengapung misalnya. Waduh, kalau ke kolam renang kami berat. Bisa diganti? Bisa. Pertemuan yang ketiganya diganti jadi apa? Menghanyutkan rakit yang sudah dibuat ke arus aliran air.
Bisa. Waduh, cari airnya susah. Cari saluran airnya susah. Gampang. Kita main peran, naik rakit. Kita buat rakit besar, di bawah rakit itu di depan halaman, dan anak bermain peran menaiki rakit dan lain sebagainya. Pada saat puncak kegiatan yang ketiga, karena kita sudah mendesain, merancang 3 kali pertemuan, maka di puncak yang ketiga atau di puncak yang keempat, anak di upacara penutupnya diberikan tanda kecakapan khusus. Tidak boleh diberi begini. Mereka berdiri dalam bentuk upacara. Upacaranya pun sederhana. Jadi mereka disematkannya tidak seperti ngasih bintang tidak. Mereka berdiri dan kemudian disematkan tanda kecakapan khusus. Membangun kebanggaan, membangun kepercayaan diri, membangun motivasi, dan tentunya rasa bangga yang luar biasa. Siapa yang menyematkannya? Yang menyematkannya ibu guru sebagai pembina. Selain itu yang menyematkannya boleh orang tua. Selain itu yang menyematkannya boleh tokoh masyarakat, kalau perlu Bunda Paut desa suruh nyematkan. Bunda Paut kelurahan suruh menyematkan, boleh. Silakan, tinggal pilih saja. Karena intinya memberikan motivasi dan kebanggaan. Ibu gurunya punya banyak atribut, anaknya juga punya banyak atribut. Ibu gurunya punya banyak badge, anaknya juga punya banyak badge. Karena di pramuka atau di kepanduan dunia internasional, kebanggaan ditujukan pada badge. Dan setiap kegiatan besar dibuatkan tiskanya, tanda ikut serta kegiatan. Ibu gurunya juga sama, semuanya menggunakan tiska, tanda ikut serta kegiatan. Nah, begitu kira-kira. Oke, slide selanjutnya. Lanjut, selesai. Oke, lanjut saja. Ya, kakak-kakak sekalian, selanjutnya saya langsung memberikan kesempatan untuk mengerjakan yang ini. Kemudian nanti dalam hitungan sekian, silakan kakak langsung berkumpul sesuai kelompoknya yang tadi. Nah, kakak mulai mengerjakan, nanti saya keliling untuk mensupervisi dan mengkonsultasi. Nah, begitu. Oke, kakak sekalian, nanti saya tanya dulu. Baik kakak-kakak, kita akan langsung mengerjakan. Apabila kakak-kakak akan sholat asar, silakan sholat bergantian. Silakan atau dalam kelompoknya silakan bergantian saja, tidak apa-apa karena kita waktu sholat. Atau kita menuntaskan dengan cepat, mengakhiri dengan cepat, dan kemudian kita bisa mengakhiri untuk sesi kali ini. Oke kakak-kakak, saya akan mulai. Silakan kakak-kakak segera bergabung di kelompoknya masing-masing, setting tempat duduknya, setting kursinya, ya, berkumpul di kelompoknya masing-masing. Silakan ketua kelompok kalau sudah ada ketua kelompoknya memanggil, ya. Oke?